Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelika Royinda dengan NIM 21083000153. Saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya mengenai bab Remote Desktop Windows 7. Remote Desktop adalah salah satu fitur yang disediakan oleh Microsoft dan mengizinkan penggunanya untuk terkoneksi ke sebuah mesin jarak jauh seolah-olah mereka duduk di depan mesin yang bersangkutan. Remote Desktop berfungsi menghubungkan PC satu dengan PC lainnya, asalkan PC tersebut terhubung dengan internet. Contoh implementasinya seperti pada saat kita terhubung ke komputer kerja di kantor dari komputer rumah, dan kita bisa mengakses semua program, file, dan sumber daya jaringan seolah-olah kita berada di depan komputer kantor tersebut. Cara kerja Remote Desktop cukup sederhana. Ibaratnya seperti kita melakukan panggilan telepon. Ponsel kita adalah komputer yang mengakses, dan IP servernya adalah nomor telepon tujuan. Untuk ilustrasinya bisa dilihat pada gambar yang disajikan. Dari gambar tersebut disimpulkan bahwa diperlukan IP, username, dan password dalam mengakses RDP. Jika sudah berhasil login, kita bisa mengakses server secara remote. Beberapa kelebihan dari Remote Desktop diantaranya mudah digunakan, kemudian server dapat memanipulasi data komputer klien dengan mudah. Remote Desktop juga memiliki fitur chatting dan video call untuk berkomunikasi, dan keamanan terjamin karena klien tidak dapat memanipulasi data. Sedangkan kelemahannya sendiri adalah menyebabkan loading komputer kita akan jadi lebih lambat. Karena pada praktek ini menggunakan media VirtualBox, maka software yang saya butuhkan adalah aplikasi VirtualBox itu sendiri, file OVA Windows 7, dan Windows 10 yang akan meremote Windows 7-nya nanti. Berikut merupakan langkah-langkah menghubungkan komputer dengan Remote Desktop Connection. Langkah pertama adalah impor file Windows 7 ke dalam VirtualBox. Pada saat aplikasi VirtualBox telah dibuka, pilih impor. Klik pada ikon bergambarkan berkas untuk mencari file OVA Windows 7-nya. Jika filenya sudah ketemu, maka klik open. Pilih next. Kemudian klik impor. Tunggu hingga proses loadingnya selesai. Jika proses loading telah selesai, maka klik setting untuk mengecek dan mengatur kembali pengaturan. Klik sistem. Memori yang digunakan pada OS VirtualBox harus sesuai dengan kapasitas RAM laptop atau PC, agar sistem yang ada di dalam VirtualBox nantinya akan berjalan dengan lancar. Pastikan tanda panah tidak melebihi area warna hijau, karena jika nanti melebihi warna ini, maka Windows 7 yang ada di dalam VirtualBox kemungkinan besar akan mengalami lemot. Pastikan juga pengaturan network yang dipilih adalah host only adapter. Klik start, dan Windows 7 sudah dapat digunakan pada VirtualBox. Langkah berikutnya adalah setting IP di Windows 7. Caranya matikan firewall pada Windows 7-nya terlebih dahulu. Dengan klik Start, kemudian pilih Control Panel, klik System and Security, pilih Windows Firewall, pastikan terdapat tanda silang pada Windows Firewall-nya. Jika belum ada tanda silang seperti ini, maka klik Turn Windows Firewall on or off. Arahkan tanda titiknya di kalimat Turn off Windows Firewall, baik itu Home Network maupun Public Network. Jika sudah, maka klik OK.
Selanjutnya, klik kanan icon network yang ada di sebelah kanan bawah, lalu pilih Open Network and Sharing Setting. Pilih Change Adapter Setting. Klik kanan pada Local Area Connection, lalu pilih Properties. Klik pada kalimat Internet Protocol version 4, lalu pilih Properties. Pastikan tanda titiknya berada pada tulisan Use the following IP address. Dan isikan alamat IP-nya sesuai keinginan. Di sini saya akan memberikan alamat IP untuk Windows 7-nya adalah 192.168.10.11. Ketik kolom Satemax dan kolom ini akan terisi secara otomatis. Jika sudah, maka klik OK, lalu close tab-nya. Untuk mengecek apakah alamat IP pada Windows 7-nya ini sudah berubah sesuai dengan apa yang telah saya setting, klik Start, ketikkan CMD pada kolom Search Windows, kemudian Enter. Ketikkan IP config, kemudian Enter. Di sini kita bisa lihat bahwa IP address-nya sudah sesuai dengan apa yang telah saya setting, yaitu 10.11. Langkah berikutnya adalah setting IP pada Windows 10 sebagai komputer klien. Matikan firewall-nya terlebih dahulu dengan cara klik ikon bergambar tanda panah yang ada di sebelah kanan bawah, lalu klik ikon dari Windows Security-nya. Pilih Firewall and Network Protection, dan pastikan ikon Domain Network, Private Network, dan Public Network-nya terdapat tanda silang seperti ini. Jika belum terdapat tanda seperti ini, maka klik Domain Network, dan arahkan tanda titiknya ke sebelah kiri sampai terdapat tulisan off seperti ini. Lakukan hal yang sama pada Private Network dan Public Network. Jika semua sudah sesuai seperti ini, kita bisa close tab-nya. Kemudian klik kanan ikon bergambar Wi-Fi, lalu pilih Open Network and Internet Setting. Scroll ke bawah dan klik Network and Sharing Center. Pilih Change Adapter Setting. Klik kanan pada VirtualBox Host Only Network, lalu pilih Properties. Klik pada tulisan Internet Protocol version 4, lalu pilih Property. Pastikan tanda titiknya berada pada kalimat Use the following IP address, lalu isikan IP address-nya sesuai keinginan. Di sini saya akan memberi IP address untuk Windows 10-nya adalah 192.168.10.12. Klik pada kolom Satemax, dan kolom ini akan terisi secara otomatis. Jika sudah, maka klik OK, dan close tab-nya. Untuk mengecek alamat IP-nya, klik CMD pada kolom Search Windows, lalu tekan Enter. Ketikkan IP config, lalu tekan Enter. Alamat IP-nya sudah sesuai dengan apa yang telah saya setting tadi, yaitu 10.12. Dan untuk menghubungkan antara Windows 10 dan Windows 7-nya, maka kita harus melakukan ping antar jaringan. Caranya dengan ketik ping spasi alamat IP dari komputer servernya, yaitu Windows 7. Alamat IP-nya adalah 192.168.10.11. Kemudian tekan Enter. Jika sudah terdapat tulisan Reply From, Received 4, dan Load sama dengan 0, maka kedua jaringan tersebut sudah tersambung.
Lakukan hal yang sama pada Windows 7 sebagai komputer servernya. Terdapat tulisan reply from dan 0 sama dengan 0. Berarti Windows 7 dan Windows 10-nya sudah terhubung. Langkah selanjutnya adalah setting user pada Windows 7. Caranya klik Start, lalu klik kanan pada tulisan komputer, pilih Minute. Klik pada tulisan Local User and Group. Klik kanan User, lalu pilih New User. Isikan username dan password sesuai keinginan. Di sini saya akan mengisikan username-nya dengan nama saya sendiri. Dan passwordnya adalah 67890. Nah, di sini terdapat 4 pilihan, yaitu yang pertama user masking password. Ini maksudnya adalah bahwa user harus mengganti password lama dengan password baru setiap kali kita masuk ke Windows. Pilihan kedua, user cannot change password. Itu artinya user tidak dapat merubah password yang telah dibuat. Kalimat ketiga, password never expire. Ini maksudnya user tidak memiliki batas waktu untuk berlakunya password. Dan pilihan terakhir adalah account is disabled. Maksudnya adalah akun usernya nanti tidak aktif. Nah, di sini saya menghilangkan centang pada kalimat user must change, dan saya akan mencentang kolom pada kalimat password never expire. Jika sudah sesuai semua seperti ini, maka klik Create. Lalu close tab-nya. Nah, user yang sudah saya buat tadi sudah masuk ke dalam listnya. Kemudian klik kanan username, lalu pilih Properties. Pada kolom Member of, klik Add. Pilih Advanced, kemudian klik pada kalimat Find Now. Nah, di sini pilih Administrator dengan cara klik 2 kali, lalu klik OK. Klik Apply, lalu klik OK, dan close tab-nya. Setelah itu, restart PC dan masuk pada akun user yang baru. Nah, di sini saya akan masuk ke user Angelika R. Saya akan masukkan password yang tadi sudah saya setting, yaitu 67890. Kemudian klik Enter. Berikut merupakan tampilan desktop dari user yang baru. Langkah berikutnya adalah setting remote desktop pada Windows 7. Caranya klik Start, lalu ketikkan Sistem pada kolom Search Windows. Pilih Sistem yang ini, kemudian klik kiri. Pilih Remote Setting. Nah, pastikan kolom Allow Remote Assistant ini sudah tercentang. Dan pilih Allow Connection from Computer Running agar semua versi komputernya nanti dapat mengakses desktop PC yang saya gunakan. Kemudian select user. Nah, di sini terdapat username yang nantinya akan digunakan untuk login di komputer kliennya. Jika user yang digunakan sudah sesuai, maka klik OK. Lalu klik Apply, OK, dan close tab. Berikutnya adalah mengakses remote desktop pada Windows 10. Caranya, ketik remote desktop pada menu search Windows 10. Nah, klik Open pada remote desktop connection yang bergambar seperti ini. Klik
tanda panah yang ada pada kalimat show option, kemudian masukkan alamat IP dari Windows 7-nya tadi, yaitu 192.168.10.11, dan masukkan username-nya. Username-nya tadi adalah Angelika R. Jika sudah, maka klik connect. Tunggu hingga proses loadingnya selesai. Jika muncul tampilan seperti ini, maka masukkan password dari Windows 7 sesuai dengan apa yang telah saya setting tadi. Passwordnya dari Windows 7 tadi adalah 67890. Kemudian klik OK. Tunggu hingga proses loadingnya selesai. Jika muncul kotak peringatan seperti ini, maka klik Yes. Maka desktop Windows 10 akan berganti menjadi tampilan desktop PC dari Windows 7 tadi. Demikian presentasi dari hasil kerja tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.